Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Bardah Budaya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai komponen visual ya, komponen visual nanti yang akan sering kita gunakan atau akan kita temui di pembuatan sebuah proyek aplikasi gitu ya. Ada beberapa hal yang harus kalian siapkan. Yang pertama, kalian harus install NetBeans gitu ya. NetBeans ini versi silahkan kalian download dan install. Kalau saya install NetBeans versi 8 gitu ya. Kemudian kalian juga nanti harus install untuk database MySQL open source itu ya. Kemudian untuk pembuatan laporan kalian bisa nanti juga siapkan e-report. Nah, catatan untuk e-report ini berarti harus kalian sesuaikan dengan versi dari NetBeans yang kalian sudah install gitu ya. Untuk membuat sebuah project, kalian bisa klik file, new project gitu ya. Atau di sini ada icon warna kuning yang di pojok kiri atasnya ada tanda plus ya, itu kalian bisa klik. Kemudian pada jendela kategori kalian pilih Java, kemudian pada jendela project kalian bisa klik Java aplikasinya. Secara default ketika kalian mengklik new project, secara default di kategorinya akan ada di folder Java, project Java, dan projectnya ada pada di Java aplikasi. Kemudian klik tombol next. Untuk project name-nya berarti saya akan buat contoh saja ya. Ini pertemuan pertama gitu ya. Pertemuan 1. Kemudian pada bagian project lokasi kalian bisa tentukan nanti kalian mau taruh mana project aplikasinya. Saya akan taruh di data D. Semester 6 pemrograman visual. Saya buat folder baru aja ya. 2021. Nah, secara default project foldernya langsung kebentuk di bawahnya ya. Settingan yang lain kalian abaikan saja. Maksudnya biarkan pada settingan default. Kalau sudah, klik tombol finish. Nah, ya, nih di sebelah kiri jendela sebelah paling kiri sudah terbentuk satu buah project dengan nama pertemuan 1. Kemudian di bawahnya ada package yang namanya pertemuan 1. Oke ya. Nah, yang ini ketika pertama kali di generate ini adalah main method atau metode utama ya dari projectnya. Nah, kita akan mengenal satu persatu mengenai komponen visual yang nanti akan sering kita pakai dan sering kita gunakan untuk membuat sebuah form gitu ya. Oke, caranya kalian klik kanan saja pada package, kemudian pilih new, kemudian pilih J-frame form gitu ya. Pertama saya mau kasih nama kelasnya adalah latihan 1 saja ya, latihan 1. Oke, klik tombol finish. Nah, jadi satu buah frame ya, J-frame. Satu buah frame. Nah, frame ini nanti adalah komponen dasar di dalam pemrograman visual dengan Java gitu ya. Fungsi frame ini untuk menampung komponen-komponen lain ya. Nanti
semua komponen ini akan kita tampung di dalam JFrame. Oke nih ya. Nah, ini di sebelah kanan adalah jendela palet ya. Palet ini berisi komponen-komponen yang nanti bisa kita gunakan. Yang pertama kita akan tarik satu buah komponen ya yang namanya label ya. Nah, label ini adalah komponen yang digunakan untuk membuat tulisan ya atau gambar pada frame ya sebagai suatu informasi untuk pengguna program, yaitu JLabel ya, JLabel. Nah, untuk melakukan modifikasi kalian bisa klik kanan kemudian pilih edit gitu ya. Nah, ini silahkan dibuat. Saya mau ini kasih judulnya adalah form isian biodata mahasiswa gitu ya. Kemudian untuk melakukan edit terhadap besar huruf, tipe huruf, kalian bisa klik kanan, kemudian pilih properties ya. Pada bagian font, ini di ujung sebelah kanan ada button dengan titik 3, itu kalian klik. Nah, paling kiri ini adalah tipe dari huruf, kalian bisa pilih ya. Arial saja deh, Arial. Kemudian font stylenya kalian mau buat tebal, font size-nya adalah ukuran huruf. Saya kasih 24. Gitu ya. Nah, silakan atur Silahkan atur pada properties ini untuk melakukan pengaturan warna misalnya gitu ya, dan lain-lain gitu. Silakan diatur pada bagian properties. Nah, ini sudah jadi ya, label. Nah, kita akan masukkan beberapa label di frame ini. 1, 2, 3, 4. Nah, secara default ketika kalian menarik komponen label ke dalam frame, itu penamaannya otomatis berurutan gitu ya. Jadi nanti misalkan ada 5 buah label yang kalian tarik, secara default penamaannya adalah berurutan ya. Label 1 sampai dengan label 6. Silakan lakukan pengeditan. Nah, saya mau kasih nama, misalkan ini adalah label untuk npm. Kemudian ini label untuk nama. Bawahnya saya mau kasih labelnya apa ya? Jenis kelamin misalkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya agama. Berikutnya saya mau kasih label apa? Misalkan hobinya apa gitu ya. Terus apa lagi? Misalkan ini nomor HP, bawahnya ada label keterangan misalkan gitu ya. Ini contoh saja ya. Oke. Jadi sudah ada berapa label? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada 8 buah label. Kalian bisa lihat di sini. Ya, jumlah labelnya ada 8. Oke, itu komponen yang pertama, label ya. Kemudian kita akan tarik satu buah komponen lagi yang namanya, saya geser keluar biar ini kelihatan ya, text fill ya. Tarik text fill. Nah, text fill ini
ya adalah komponen yang digunakan untuk memasukkan sebaris string ya. Yang selanjutnya dapat digunakan sebagai input bagi proses berikutnya gitu ya. Jadi dia untuk menginput sebaris string ya. Text field. Akan edit teks, kita delete saja isinya. Untuk npm kita bisa gunakan text field. Untuk nama juga kita bisa gunakan text field ya. Itu jadi teks, saya hapus saja. Kemudian untuk jenis kelamin ini kita bisa gunakan komponen yang namanya radio button. Itu ya. Saya tarik ini deh, ya agak lebaran. Radio button laki-laki, ada button yang kedua perempuan misalkan gitu ya. Sama untuk melakukan perubahan, pengeditan, klik kanan, edit text ya. Pria, yang ini wanita. Ya, tuh. Jadi apa tadi? Komponen radio button adalah komponen yang digunakan ketika pengguna ya perlu memilih satu di antara beberapa pilihan ya. Berarti harus salah satu yang kepilih. Ya, kita coba. Tuh, masih dua-duanya bisa kepilih ya. Harusnya ini adalah ketika salah satu dipilih, yang lainnya akan unseleksi gitu ya. Oke. Nah, kita bisa kelompokkan radio button ini ke dalam button group ya, button group. Jadi kalau mau kepilih salah satu harus kita grupkan nih. Nah, caranya kita balik ke palet swing control, ini ada komponen yang namanya button group. Ya. Kalian bisa tarik, masukkan ke frame. Tuh ya. Kalau dilihat pada frame ini dia nggak kelihatan, tapi kalian lihat di bagian apa ya? Di bagian navigator ini. Ini lihat, sudah masuk satu buah komponen namanya button group. Kalian bisa rubah variabel name-nya. Kita ganti dengan nama jenis kelamin. Ya. Biar ketahuan bahwa ini adalah button group jenis kelamin. Nah, nanti kita akan kelompokkan nih ya radio button ini ke button group jenis kelamin. Caranya gimana? Caranya diklik kanan ya, kemudian pilih properties. Pada bagian model nih. Pada bagian button group kalian lihat ya, diklik tanda panahnya. Ada satu buah button group namanya jenis kelamin. Taruh di sini. Tuh. Untuk yang pria ya, kita akan kelompokkan radio button pria dan wanita ini ke dalam button group jenis kelamin. Close. Kemudian klik yang radio button kedua ya. Klik kanan, kemudian pilih properties. Pada bagian button group kita taruh lagi nih namanya jenis kelamin. Kita klik close. Nah, cirinya kalau dua buah radio button ini terkumpul ke dalam satu buah button group, cirinya ada nih. Ya, ada garis yang menghubungkan antara dua buah radio button ini. Kalau kita coba, kita klik ya. Kalau satu ke select, yang satunya ke unselect. Tuh ya. Sampai sini paham ya? Masih gampang ya. Oke. Kemudian ada komponen berikut yang namanya combo box ya. Nah, combo box ini sama juga dengan radio button. Komponen yang akan kita gunakan jika kita ingin memilih salah satu gitu ya. Klik saja combo box, kemudian tarik ke frame, lepaskan gitu ya. Ya, tadi jadi
Combo box adalah komponen yang digunakan untuk memilih satu di antara sekian banyak pilihan, ya, yang berbentuk semacam tekstil. Ya, cirinya nanti ada tanda panahnya nih gitu ya. Kalau radio button kan, kalau kita pakai radio button nih repot ininya ya, apa namanya, mendesainnya. Kalau combo box cuma satu komponen gitu ya. Nanti kita atur pilihannya ke dalam combo box ini. Untuk mengaturnya klik kanan, pilih properties. Kemudian pada bagian model, secara default si combo box ini akan menyediakan 4 buah pilihan dengan nama item dari 1 sampai 4 gitu ya. Nanti diklik aja tanda tombolnya sebelah kanan, kita hapus saja. Kita ganti dengan misalkan pilih agama gitu ya. Islam apa ya? Protestan misalkan gitu ya. Kemudian Katolik, Hindu, Buddha, kepercayaan, lainnya aja kali ya. Lainnya. Nah, ini contoh saja ya. Kayak klik OK, klik close, kita bisa lihat view. Sudah muncul pilihannya ya. Tuh. Ya. Oke. Radio button sudah, combo box sudah. Kemudian untuk hobi ini kita bisa pakai satu komponen yang namanya checkbox ya. Checkbox. Apa sih checkbox itu? Checkbox adalah komponen yang bisa kita gunakan ketika user atau pengguna memerlukan komponen untuk menseleksi satu atau banyak pilihan sekaligus ya. Artinya dengan combo box ini kita bisa mengambil beberapa pilihan sekaligus ya. Kalau tadi, dengan checkbox ya, bukan combo box. Kalau tadi checkbox itu cuma bisa diambil satu pilihan, begitu juga dengan radio button. Nah, kalau checkbox ini kita bisa memilih lebih dari satu. Tarik aja lagi, satu lagi. Terus kita kasih 3 atau 4 deh. Ini ya. Kemana larinya tuh? Ini. Tuh, satu lagi. Coba. Kita isi aja ya. Misalkan yang pertama adalah hobinya game. Itu ya. Hobinya. Kemudian hobinya yang kedua adalah olahraga. Atau yang spesifik deh. Badminton gitu ya. 3 adalah hobinya bermusik. Yang keempat, hobinya misalkan apa? Ngoding kali ya. Oke, tuh. Ya. Nah, nanti dengan checkbox ini kita bisa memilih lebih dari satu. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk nomor HP kita bisa pakai text-fill. Ini ya. Itu aja. Kita kosongkan isinya. Terakhir, untuk keterangan ini kan bisa panjang ya, bisa panjang berarti kita bisa pakai komponen yang namanya text area. Nah, gitu ya. Oke. Siapa ya biar bagus, kita kasih mana separator. Ini aja deh. Itu aja ya. Udah. Tambahkan satu lagi deh di sini deh. Tuh, cakep ya. Kemudian ada lagi nanti komponen apa namanya yang sering digunakan, salah satunya adalah button.
Nah, button ini adalah komponen yang berbentuk tombol ya, berbentuk tombol. Komponen ini banyak digunakan sebagai eksekusi ya terhadap tindakan yang mau diinginkan, yang diinginkan gitu ya. Ya, dia berupa tombol. Satu, tarik aja, 2, 3, 4 misalkan gitu ya. Ini misalkan tombol simpan, fungsinya untuk memasukkan data ke dalam ya database nanti ya. Kemudian ubah, kemudian hapus. Ini misalkan keluar. Itu ya. Nah, 1, 2, 3, 4 ada 4 buah tombol. Kemudian ada lagi yang namanya table ya. Table ini nanti kita gunakan untuk menampung saya taruh sini deh. Gunanya untuk menampung atau menampilkan data yang ada di dalam database ya. Oh, ini bisa kita taruh, kasih misalkan di sini text field. Kemudian ini ada tombol cari gitu ya, misal gini ya. Ini contoh aja. Tuh. Kita push. Ini berarti kita kasih label namanya daftar mahasiswa prodi informatika misalkan gitu ya. Ya. Oke, sudah jadi satu buah form isian biodata mahasiswa yang terdiri dari beberapa komponen, ada label, ada text field, ada radio button, ada combo box, ada checkbox, kemudian ada text area, ya, kemudian ada tombol, ya, dan ada table ya. Nah, itu untuk komponen-komponen lainnya silahkan kalian coba ya, silahkan kalian explore, kalian coba satu persatu. Nah, kira-kira demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini ya, itu tentang komponen visual yang ada di NetBeans gitu ya. Oke, nanti kalau ada yang belum jelas silahkan tanya di WhatsApp grup ya. Demikian, terima kasih buat perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.